pengampunan. Marilah saudara-saudara kita bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Semoga hari ini kita lebih baik daripada kemarin, dan esok kita lebih baik daripada hari ini. Dituntun dengan cahaya firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan di dalam hati kita. Semogalah firman itu tertanam di tanah yang subur. Mari kita berdoa. Jadikan kami ya Roh Maha Suci, sanctuary, hati kami menjadi ruang Maha Kudus di mana Engkau bertakhta. Dan biarlah seluruh hidup kami dikendalikan oleh suara-Mu yang berwibawa, suara firman Tuhan. Tolonglah kami baik yang berdiri menyampaikan selaku hamba-Mu, maupun kami umat yang duduk mendengarkan, supaya kami diberikan kekuatan untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman itu, sehingga firman yang ditabur tidak jatuh ke tanah yang sia-sia, melainkan tumbuh subur dan berbuah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab dalam ibadah kita minggu ini diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 27. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yakobus 1 ayat 17 hingga 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, persilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, reformator gereja Martin Luther mengalami struggle untuk menerima surat Yakobus sebagai bagian dari Alkitab Perjanjian Baru. Bahkan dengan sengit dia menolak surat Yakobus ini sebagai bagian dari Alkitab Perjanjian Baru. Mengapa? Karena menurut dia isinya banyak berbicara dan menekankan tentang perbuatan baik. Padahal sebagaimana tulisan Rasul Paulus, Luther senantiasa mengajarkan tentang iman sebagai yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan. Luther sangat menekankan betapa kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Oleh sebab itu dia struggle ketika membaca surat Yakobus yang banyak menekankan tentang justru perbuatan. Syukurlah, singkat kata, surat Yakobus tetap stay sampai sekarang di dalam kanon Perjanjian Baru dan melengkapi pemahaman kita tentang iman Kristen. Sebab sesungguhnya isinya tidak bertentangan dengan ajaran Rasul Paulus dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Martin Luther sebagai reformator Gereja Protestan. Iman dan perbuatan memiliki tempatnya masing-masing dan secara komplementer memperkaya pemahaman kita tentang Christian faith, tentang Christianity. Seorang pendeta merumuskannya dengan baik begini: good works do not make us Christians, but Christians will do good works. Perbuatan baik tidak membuat kita menjadi orang Kristen, tetapi orang Kristen akan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tidak membuat kita jadi orang Kristen, tetapi orang yang sudah diselamatkan, orang Kristen akan melakukan perbuatan baik. Yang paling penting di sini adalah
kalau kita membaca surat Yakobus, kita memiliki pandangan yang tepat terhadap surat ini. Kita punya cara membaca yang benar. Nah, bagaimana cara yang benar di dalam membaca surat Yakobus ini? 3 pertanyaan berikut adalah panduan yang baik untuk kita membaca surat Yakobus. Karena Yakobus selalu ingin menjawab 3 pertanyaan ini di dalam suratnya. Pertama, pertanyaan, who is God to you? Who is God to you? Siapakah Tuhan itu bagimu? Pertanyaan kedua adalah, who are you to God? Siapa kamu bagi Tuhan? Dan pertanyaan ketiga adalah, what are you going to do about it? Sesudah pengetahuan yang 2 tadi, apa yang akan kamu lakukan? What next? Apa perbuatan yang akan kamu lakukan? Begitulah cara Yakobus menyampaikan pesan di dalam suratnya, dipandu oleh 3 pertanyaan ini. Oleh sebab itu, kalau kita membaca surat Yakobus, kita akan terbantu kalau kita mengajukan 3 pertanyaan ini. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Who is God to you? Siapa Tuhan itu bagimu, bagi Anda, bagi saya? Nah, bagaimana jawaban Yakobus? Di dalam bacaan kita hari ini, dia menjawab begini, Tuhan atau Allah itu pemberi anugerah yang tidak mengenal kekurangan dan kecurangan. Dia menyebutkan di dalam ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. He is a graceful heavenly Father. He is truly good, and His loving kindness is very reliable and dependable. Tuhan itu Bapa kita. Dia baik dan penuh anugerah. Kasih dan kesetiaannya dapat diandalkan. That's how James described who is God to you. Itulah cara Yakobus menjelaskan siapa Tuhan bagi kita. Dan sungguh benar, saudara-saudara. Itulah Allah, itulah Tuhan dalam pemahaman iman Kristen, bukan? Tuhan yang tidak pernah goyang, tidak pernah goyah dan bimbang untuk mencintai kita. Kendati kita ini sangat tidak sempurna, kendati kita ini sangat tidak memenuhi syarat, meskipun kita ini hidup kita jujurnya banyak kacaunya. Kacau deh kita ini. Singkat kata, kita ini berdosa. Menurut standar kebaikan manapun juga, kita ini below the standard. Apalagi menurut standar hukum Tuhan, kita ini
benar-benar jauh bumi dan langit. Walaupun demikian, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Anugerahnya selalu cukup bagi kita. Itulah Tuhan. God. Tuhan itu bagi kita. Pastor Max Lucado mengatakan begini dalam kalimat yang singkat tetapi padat. God answers the mess of life with one word, grace. Jawaban Tuhan atas kehidupan yang kacau ini adalah satu kata, anugerah, grace. Kita ini hidup karena anugerah. Kita ini diselamatkan karena anugerah. Kita diberi limpahan anugerah. Bahasa pendeta Max lebih bombastis lagi. Kita ini ditenggelamkan dalam lautan anugerah. Orang Jawa bilang kelelep kita ini. Tenggelam dalam samudra anugerah. Tetapi jangan berhenti sampai di situ saja. Kata Yakobus. Jangan cuma berhenti pada who is God to you. Lanjutkanlah dengan pertanyaan berikutnya, yaitu who are you to God? Siapa kamu? Siapa Anda dan saya bagi Tuhan? Ya, siapa kita ini bagi Tuhan? Jawaban Yakobus terkandung dalam kata kunci di ayat 18, yaitu kata Yunani aparchen. Aparchen, Alkitab versi terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan anak sulung dari semua ciptaannya. Anak sulung. Tapi Alkitab berbahasa Inggris kebanyakan menerjemahkan aparchen ini dengan first fruit, buah sulung. Dan ini terjemahan yang lebih tepat. Bagi Tuhan, kita ini buah sulung dari yang diberikan Tuhan kepada dunia ini. Apa maksudnya? Saudara-saudara, dunia cocok tanam orang Yahudi mengenal pengertian buah sulung, first fruit, sebagai hasil panen pertama yang dipersembahkan kepada Tuhan. Diberikan seperti sebuah down payment yang memastikan bahwa nanti akan disusul dengan thanksgiving offerings pada saat panen sudah benar-benar tiba. Nanti akan ada thanksgiving offerings. Nah, sebelum itu ada first fruit di depan yang diberikan sebagai jaminan di awal. Jaminan itu akan dilunasi nanti dengan thanksgiving offerings pada waktunya. Nah, jaminan di awal inilah yang namanya first fruit, buah sulung, down payment-nya. Nah, sekarang bayangkan posisinya dibalik.
buah sulung itu sekarang oleh Yakobus diterapkan dari pihak Tuhan kepada seluruh ciptaannya. Tuhan menjanjikan apa kepada seluruh dunia dan ciptaannya ini? Dia menjanjikan pembaruan. Segala sesuatu dijadikannya baru. Wahyu 21 ayat 15. Atau dalam bahasa Alkitab, langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Dengan kata lain, pemulihan seluruh ciptaan menjadi langit dan bumi yang baru. Itu janji Tuhan kepada ciptaannya. Dan janji itu akan digenapi, akan dilunasi nanti pada akhir zaman. Janji itu akan dilunasinya di akhir zaman, tetapi down payment-nya sudah diberikan terlebih dahulu sekarang ini. Dan down payment itu adalah orang-orang yang telah diperbarui di dalam Kristus. Umat Tuhan, kita semua. Itulah who we are to God. Kita ini bagi Tuhan adalah buah sulung yang diberikan sebagai janji di awal yang akan dilunasinya di akhir zaman. Tuhan itu seakan-akan memberikan kepastian akan janjinya dengan down payment. Dan down payment itu adalah Anda dan saya. Namanya down payment harus meyakinkan, bukan? Anda membeli apa-apa pakai cicilan, pasti pertanyaan pentingnya adalah berapa persen atau berapa down payment-nya. Semakin bernilai down payment itu, semakin bonafide transaksi tersebut. Semakin meyakinkan. Nah, Tuhan menetapkan kita menjadi down payment yang bernilai di dunia ini untuk meyakinkan dunia bahwa Tuhan itu memang baik, Tuhan itu memang penuh anugerah. Kita punya tugas meyakinkan dunia Tuhan itu baik dan penuh anugerah. Kita ini down payment-nya Tuhan bagi dunia. Kesadaran akan siapa kita bagi Tuhan ini sungguh penting. Sebab itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi down payment yang meyakinkan? Apakah kehadiran kita membuat orang lebih yakin akan kebaikan Tuhan? Itu pertanyaan yang sungguh penting. Saudara-saudara, di dalam hidup sehari-hari kita membutuhkan cermin, bukan? Siapa yang hari ini berangkat ke gereja tidak lihat cermin sama sekali? Bangkit saja dari ranjang langsung berangkat tanpa melewati cermin sama sekali, saya yakin tidak ada. Kita butuh cermin untuk berkaca, untuk melihat
sembari mengingatkan kita siapa diri kita ini. Waktu kita menghadap ke cermin, kita mengatakan kepada diri sendiri, "This is who I am." Ini adalah aku. Dan sekaligus kita mau penampilan kita meyakinkan. Sudah meyakinkan atau belum? Saya sedang mau berangkat ke gereja, saya ini sudah meyakinkan atau belum? Saya pendeta, saya mau khotbah hari ini di gereja, saya lihat cermin, saya sudah jadi seperti seorang pendeta enggak ini penampilannya? Jangan sampai saya berangkat pakai piyama. Ya. Saudara sekalian, itulah fungsi cermin, bukan? Kita mau sekali lagi menegaskan identitas kita sambil mengatakan kepada diri sendiri, ya, saya sudah tampil meyakinkan. Sudah sesuai belum dengan identitas kita? Itulah sebabnya Yakobus memakai kiasan bercermin di ayat 23 sampai 24. Menurut Yakobus, kita ini jangan hanya cuma tahu siapa Tuhan bagi kita, tetapi kita jangan sampai melupakan siapa kita bagi Tuhan. Nah, supaya tidak lupa akan identitas itu, siapa kita bagi Tuhan, kita harus sering-sering bercermin pada firman Tuhan. Itu maksud Yakobus. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran yang akan mengatakan sesuatu yang benar tentang kita. Entah kita suka, entah kita tidak suka. Dia mengatakan kebenaran. Begitu bercermin, kita akan memperoleh refleksi untuk menilai diri kita bagaimana. Sebagai buah sulung Tuhan, kita ini buah yang manis dan segar atau buah busuk yang memalukan. Kita ini buah beneran atau buah-buahan dari plastik. Kita ini orang Kristen otentik atau orang Kristen kosmetik. Kita ini orang Kristen asli atau orang Kristen gadungan. Sebagai down payment-nya Tuhan, penampilan dan perilaku hidup kita ini sudah meyakinkan atau belum? Anjuran Yakobus adalah berdandanlah dengan baik di depan cermin firman Tuhan itu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, kata ayat 21. Nah, setelah kita tahu siapa Tuhan bagi kita, dan kemudian tahu siapa kita bagi Tuhan, muncul pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan, what next-nya? What are you going to do about it? Konsekuensi, tindakan, atau perbuatan apa yang akan kita lakukan? Setelah kita tahu Tuhan itu siapa bagi kita, Tuhan yang penuh anugerah dan dapat diandalkan kasih-Nya, dan kita tahu siapa kita bagi Tuhan, yaitu down payment-nya Tuhan,
bagi dunia, what next-nya adalah apa yang akan kita lakukan. Itu pertanyaan terakhir dari Yakobus yang dia ingin jawab di suratnya juga. Perhatikan ayat 21 sampai dengan 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Sekarang kita mengerti mengapa surat Yakobus sangat menekankan perbuatan atau perbuatan baik di samping iman. Sebab pada akhirnya semua itu harus bermuara pada perbuatan praktisnya. Iman tanpa perbuatan mati, kata Yakobus. Ujungnya adalah memastikan kita ini doing something. Ada action. Kita menjadi doer, not just hearer. Pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 25. They will be blessed in what they do. Diberkati dalam apa yang diperbuatnya. Bahagia oleh perbuatannya. Oh, ini menarik. Sebab kita ini saudara-saudara sering terlalu menekankan bahagia itu sebagai perasaan. Feeling happy. Perasaan bahagia. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam apa yang kita lakukan. Ada pada perbuatan kita. Bukan perasaan. Berbahagia itu ada di dalam apa yang kita lakukan, perbuatan kita. Perasaan itu cuma mengikuti apa yang kita perbuat. Kuncinya ada di perbuatan. Saya pernah membaca sebuah jurnal psikologi yang mengatakan tentang 10 hukum untuk hidup lebih bahagia. Judulnya menarik, 10 hukum untuk hidup lebih bahagia. 1. Give something away. Memberi, melepas. 2. Do a kindness and then forget it. Buatlah sebuah kebaikan dan segera setelah itu lupakan. Itu nomor 2. Nomor 3, spend a few minutes with the aged. Their experience is priceless guidance. Luangkan waktu beberapa menit dengan orang-orang yang sudah lanjut usia atau lebih tua. Mereka akan memberimu banyak pengalaman berharga. Yang keempat, look intently into the face of a baby. Pandanglah wajah bayi mungil
yang marvelous itu akan memberimu kebahagiaan. Yang kelima, laugh often. Sering-seringlah tertawa. Yang keenam, give thanks as many as you can. Bersyukurlah sebanyak mungkin. Yang ketujuh, pray. Yang kedelapan, work. Bekerjalah apa saja. Bekerja yang mendatangkan uang, bekerja yang mendatangkan kebanggaan, bekerja yang mendatangkan persahabatan atau relasi-relasi yang baik. Apa saja, work. Yang kesembilan, plan as though you will live forever. Buatlah rencana seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya. Yang 10, live as though you will die tomorrow. Dan hiduplah seolah-olah engkau akan mati esok hari. Jika Anda perhatikan, semua dari 10 nasihat untuk hidup lebih bahagia ini, semuanya berbentuk verb, kata kerja. Semuanya menganjurkan perbuatan. Do something. Give. Do a kindness. Spend time with the aged. Look into the face of a baby. Laugh often. Give thanks. Pray. Work. Plan. And live. Semuanya adalah anjuran berbentuk kata kerja, wujud perbuatan. Sebab di dalam perbuatan-perbuatan itu kita dihadiahi kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan perasaan pertama-tama. Kebahagiaan itu perbuatan kita. Dan perbuatan-perbuatan tertentu yang positif akan menghadiahi kita perasaan bahagia. Yakobus benar. Diberkatilah orang di dalam perbuatannya. Yang membuat dia bahagia itu adalah apa yang dia lakukan. Itulah sebabnya Yakobus segera membuat jawaban atas pertanyaan, what are we going to do about it? Pertanyaan ketiga, dia menjawab sepraktis dan sekonkret mungkin. Hukum kebahagiaan yang paling utama adalah tindakan nomor 1 dalam jurnal psikologi tadi, giving. Memberi. Orang yang paling berbahagia dalam penelitian dimanapun juga, jawabannya selalu adalah orang yang bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Orang yang menghadirkan berkat untuk orang lain, itu kebahagiaannya tidak bisa dicuri oleh apapun. Hukum kebahagiaan adalah memberi. Mengapa? Mengapa memberi? Jawabannya menurut iman Kristen sederhana, sebab kita sudah menerima. Jawabannya adalah karena apa? Karena kita sudah menerima terlebih dahulu. Perhatikan pertanyaan nomor 1 tadi. Tuhan itu bagi kita siapa? Tuhan itu pemberi anugerah, bukan? Anugerahnya berlimpah. Lalu kita siapa kalau begitu? Who are we to God? Kita adalah penerima anugerah. Penerima kebaikan Tuhan. Tapi karena anugerahnya itu berlimpah, yang terjadi apa? Ada sebuah kutipan bagus. Bunyinya begini. God is always trying to give good things to us.
but our hands are too full to receive them. Kalau Tuhan itu maha pemberi dan anugerahnya itu berlimpah, yang terjadi adalah tangan Anda dan tangan saya tidak pernah cukup untuk menampungnya. Oleh karena itu, karena Tuhan selalu memberi hal-hal yang baik dengan limpah, dan tangan kita selalu akan terlalu penuh untuk menerimanya, itu berarti tugas kita adalah tangan yang sudah penuh ini jangan tidak tahu diri, terus begini terus, tetapi kita harus membagikan atau melemparkan atau menyalurkan pemberian itu, memberikannya. Itulah yang harus kita lakukan. Menurut Yakobus. Nah, pertanyaannya, memberi kemana? Ke arah mana kebaikan itu harus diberikan? Pada zaman itu, para yatim piatu dan janda, zaman itu ya saudara-saudara, yatim piatu dan janda adalah kelompok manusia di level paling bawah, lemah, tanpa hak, tanpa kekuatan, tanpa perlindungan sama sekali. Philip Yancey berkata, grace like water flows to the lowest part. Anugerah itu seperti air. Dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Benar juga. Nah, kita ini menerima anugerah dari Tuhan. Kalau kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, maka salurkanlah anugerah itu ke tempat yang di bawah, di rendah. Karena anugerah itu seperti air. Yakobus berkata apa? Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kesitulah air anugerah itu harus mengalir ke tempat yang membutuhkan, ke tempat di bawah dan rendah, di mana aliran anugerah itu dinantikan. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab Anda sebagai orang Kristen. Jadi, sesudah kita tahu siapa Tuhan bagi kita, itu namanya iman. Selanjutnya, kita tahu siapa saya bagi Tuhan. Dan wujudnya adalah perbuatan. Orang Kristen yang tahu siapa dirinya bagi Tuhan adalah mereka yang mau beranugerah kepada yang lebih lemah. Orang yang mau memberi doa, memberi perhatian, memberi waktu, memberikan tenaga, memberikan kecakapannya, memberikan hartanya, menyalurkan anugerah Bapa, terutama kepada sesama yang ada di bawah dan lebih lemah. Dengan demikian, kita ikut meyakinkan dunia bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita mau meyakinkan dunia bahwa Allah itu baik, berbuatlah baik kepada sesama, terutama orang-orang yang menantikan kebaikan itu di tempat yang di bawah. Mari kita menjadi down payment yang meyakinkan bagi dunia ini. Dan kabar baiknya adalah lagi, orang-orang yang banyak memberi untuk orang lain seperti itu adalah orang-orang yang lebih berbahagia.
berbahagia oleh perbuatannya. Amin.